Waktu terus bergerak, tanpa henti, tanpa menunggu, dan perlahan, generasi berganti. Anak-anak yang dulu belajar di tikar, kini telah dewasa, memiliki kehidupan masing-masing, membawa cerita mereka sendiri. Namun di tengah semua itu, rumah belajar Raka tetap berdiri, tetap hidup, tetap bernapas. Meski sosok yang memulainya telah lama tiada, meski ramai, meski penuh aktivitas, ada satu hal yang selalu terasa: kekosongan. Bukan karena tidak ada pengajar, bukan karena kurangnya murid, tetapi karena tidak ada lagi sosok yang benar-benar seperti Pak Raka. Denny sudah berusaha, yang lain juga, namun mereka tahu, Pak Raka tidak tergantikan. Suatu sore, langit mulai redup, angin berhembus pelan. Seorang pria berdiri di depan rumah belajar. Langkahnya ragu, tatapannya dalam, seolah menyimpan cerita panjang. Namanya Fauzan. Ia bukan orang baru di desa itu, namun juga bukan bagian lama dari rumah belajar. Ia pernah merantau, pernah bekerja di kota, dan kini kembali. Denny menyambutnya. Silakan, ada yang bisa dibantu. Fauzan tersenyum tipis. Saya hanya ingin melihat. Matanya menyapu ruangan, melihat anak-anak, melihat papan tulis, melihat foto Pak Raka di sudut. Dan saat itulah, sesuatu bergetar di dalam dirinya. Dulu, Fauzan berkata pelan, saya juga pernah diajar oleh orang seperti ini. Denny menatapnya, seperti Pak Raka. Fauzan mengangguk. Tidak sama, tapi rasanya mirip. Hari itu, Fauzan tidak banyak bicara. Ia hanya duduk, memperhatikan, dan sesekali membantu anak kecil yang kesulitan. Yang ini begini, coba pelan-pelan. Suaranya tenang, tidak memaksa, tidak terburu-buru. Denny memperhatikan dari jauh, dan tanpa sadar, ia tersenyum. Hari berikutnya, Fauzan datang lagi, lalu hari berikutnya, dan berikutnya lagi. Tanpa diminta, tanpa dijadwalkan, ia selalu hadir, membantu, mengajar, dan perlahan, menjadi bagian dari tempat itu. Ada sesuatu yang berbeda, namun juga sama. Fauzan tidak mencoba menjadi Pak Raka. Namun caranya, mengandung nilai yang sama. Ia sabar, ia mendengar, ia tidak pernah meremehkan. Dan yang paling penting, ia mengajar dengan hati. Anak-anak mulai mengenalnya. Pak Fauzan, Pak, ajarin lagi. Nama itu mulai terdengar, perlahan, namun pasti. Orang tua juga mulai percaya. Anak saya sekarang belajar sama Pak Fauzan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rumah belajar itu kembali memiliki sosok yang mengisi. Suatu sore, Denny duduk bersama Fauzan. Matahari mulai tenggelam, langit berwarna jingga. Kamu tahu, tempat ini dulunya seperti apa? Tanya Denny. Fauzan menggeleng. Ceritakan. Denny bercerita panjang tentang Pak Raka, tentang perjuangan, tentang kehilangan. Fauzan diam, mendengarkan, dan saat cerita itu selesai, ia berkata pelan, saya tidak bisa menggantikan beliau. Denny tersenyum. Memang tidak, tapi kamu bisa melanjutkan. Waktu berlalu, bulan berganti, dan Fauzan tetap ada. Ia tidak pergi, tidak menyerah, bahkan saat lelah, bahkan saat tidak mudah. Dan pada suatu hari, Hari Guru Nasional Indonesia, momen itu kembali datang. Anak-anak berkumpul, seperti tahun-tahun sebelumnya, membawa bunga, membawa surat, membawa harapan. Namun kali ini, ada dua nama yang disebut. Pak Raka, dan Pak Fauzan. Fauzan terkejut, matanya berkaca. Kenapa? Saya, seorang anak menjawab polos. Karena Bapak, sekarang ngajarin kita. Fauzan menunduk, air matanya jatuh. Namun bukan karena sedih, melainkan karena tanggung jawab. Ia melihat foto Pak Raka, lalu berbisik pelan, saya akan jaga ini. Hari itu menjadi jelas, bahwa apa yang dimulai oleh satu orang, tidak berhenti saat ia pergi. Ia akan selalu menemukan orang berikutnya. Dan kini, orang itu adalah Fauzan. Pak Raka pernah menyalakan api. Api kecil, yang hampir padam, namun tidak pernah benar-benar hilang. Dan kini, api itu berpindah ke tangan yang lain, ke hati yang lain, yang siap menjaga, siap melanjutkan. Karena sejatinya, perubahan besar tidak membutuhkan banyak orang di awal. Cukup satu yang berani memulai, dan satu lagi yang berani melanjutkan.